Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin yang berbahagia. Karena waktu sudah beranjak sore, marilah acara launching buku antologi puisi 4 sekawan Projo Taman Sari kita mulai. Sebelum acara ini dimulai, akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya adalah pengantar oleh Ketua Umum Projo Taman Sari. Ketiga, sambutan nanti akan disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Bantul dan Kepala Dinas Kebudayaan atau Bunda Kabudayan Bantul. Keempat, launching buku oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Bantul. Yang kelima, membaca puisi. Nanti ada beberapa hadirin yang kami minta dengan ikhlas untuk membaca puisi. Baiklah hadirin yang berbahagia, marilah acara ini kita mulai dengan membaca doa. Untuk yang beragama selain Islam dipersilahkan dengan keyakinan masing-masing. Sedangkan yang beragama Islam, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selanjutnya pengantar oleh Ketua Umum Projo Taman Sari kepada Bapak Muhammad Imam Santoso, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Unsur OPD Kepala Dinas yang saya hormati Bapak dan Ibu dari OPD khususnya Kepala Dinas Pendidikan dan dari tuan rumah dari Dinas Pustakaan dan Kearsipan,
yang kedua sesepuh, ini sepuh, yang di depan ini sesepuh, ini sepuh soalnya sepuh semua, dari Dewan Yayasan Pembina, dari para tokoh, dari tokoh seni dan lain-lain. Level kedua setengah sepuh, ya karena di tengahnya, yang di belakang di bawah kesepuhannya. Jadi anak muda di antara proses seninya kehidupan. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan banyak kemudahan, keberkahan dan kelancaran. Kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat baik ini. Semoga nantinya hari ini memberi banyak manfaat dan ilmu buat kita semua, belajar tentang sisi lain sesepuh Bantul. Karena Bantul itu kan dinamika politiknya kuat, kan dinamika seninya kurang. Nah, ini ruang penting untuk kehidupan. Jadi penting untuk kita telaah bahwa Bantul punya sesepuh yang ingin mendharmakan pengalaman waktu dan sejarahnya kepada kita yang muda. Dan kalau ada istilah tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Jadi bapak-bapak ini semoga dewasa ya Pak. Kalau tua kan pasti lagi. Sehingga semakin tua biasanya seperti anak-anak. Nah ini yang ya kan sepuh mau berpuisi itu seperti anak muda ya, semangatnya muda. Jadi ini nggak mudah waktu itu. Ini cukup lama beliau berempat, tokoh-tokoh sepuh yang kemudian Yayasan Projo Taman Sari timbul tenggelam, karena yayasan ini bergerak pada esensi budaya, seni, dan bagaimana pendidikan religi masyarakat di Bantul terjaga dengan baik. Nah harapan kami di dalam setiap kegiatan yayasan yang cukup sederhana bisa memberi makna. Salah satunya hari ini Yayasan Projo Taman Sari menggagas bersama dengan berbagai pihak termasuk dinas terkait atau unsur dari OPD, dan harapan kita ini bisa berkelanjutan. Bukan hanya Pak Asyari sebagai mantan kepala dinas pendidikan, tapi juga punya PR besar bahwa saya dengar belum lama ada kelitih misalnya. Nah ini apa ya, bagaimana anak-anak kita punya ruang seni yang luas dan kuat, serta kampung-kampung yang katanya sekolah ramah anak ya, sudah ramah. Kan gitu pertanyaannya. Kalau sudah bagus, kalau belum kita tingkatkan di semua sekolah. Kampung ramah anak. Ramah itu bukan sekedar sesuatu yang sifatnya kalimat atau kata ramah, tetapi bagaimana unsur kedewasaan anak dibangun oleh seni dan budayanya. Itu yang paling sulit dan berat, karena saya termasuk generasi tengah, usia saya 45 tahun, di mana masih punya kemudian tentang esensi nilai dan ideologi. Tapi setelah saya belum tahu. Semoga para seniman muda tetap tahu esensi ideologi. Semoga seniman tua tetap memberikan ilmu dan ideologinya kepada yang muda. Karena sejarah bangsa akan hilang kalau yang tua tidak cerita, yang muda tidak belajar. Mungkin itu Bapak dan Ibu, singkat kata karena saya nggak pakai teks. Semoga bermanfaat hari ini dan memberi nilai lebih. Terima kasih sekali kehadirannya, karena berangkat Bapak dan Ibu serta adik-adik semua ke tempat ini pastilah dengan satu niatan, seperti apa sih sesepuh kita berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Imam untuk pemaparannya. Selanjutnya sambutan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bantul atau yang mewakili. Kepala Dinas Kebudayaan atau Bunda Kebudayaan Bantul atau yang mewakili. Baik, jika tidak ada sambutan, saya lanjutkan ke launching buku oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bantul yang nanti akan diantarkan oleh beliau Bapak Sahari, salah satu dari 4 sekawan atau penulis yang saat ini bukunya akan di launching ya. Ini beliau berempat memang apa ya, sesepuh tapi tidak sepuh-sepuh.
semangat muda terus dalam tulisan-tulisannya yang sudah barangkali sudah dibaca di buku 4 sekolah ini. Saya persilakan kepada Bapak untuk melaunching buku antologi puisi 4 sekolah ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Bapak Susanto Dwi Sukresna, cetak Bapak Sukresna Dwi Susanto MSI, murid kula nalika wonten SD Winomo terakhir dengan kok. Alhamdulillah, kesyukuran kami sebagai guru masih menyaksikan siswanya menjadi kepala dinas. Kami dengan Pak Daim kemarin sowan terkejut. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang saya hormati tentu yang mewakili Kepala Dinas Dipora Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, dan sesepuh pembina Yayasan Projo Taman Sari, Bapak Haji Saiman, senantiasa mengawal kita. Menika anggenipun sekolah didhawuhi Bung Karno. Ngaten nggih Pak Saiman. Ngantos dados pegawai bank Mas Imam, ngantos kagungan putra kathah lan ing antawisipun putranipun nggih Mas Imam Santoso, sarjana ilmu politik dan MM. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Paramarta Bantul Mas Bambang Nugroho, tentu dengan kerabat kerjanya Mas Budi Parikesit, mestinya Budi Seswanto Parikesit, juga ada Mbak Dini, Mbak Artin, alhamdulillah hadir. Yang saya hormati tentu yang membikai mengkoordinasi Lembaga Seni Budaya Olahraga Muhammadiyah, Wakil Ketua PDM Bantul Bapak Dr. Andes Haji Agus Amarullah MA. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati pimpinan sastra bulan purnama Mbak Buni. Alhamdulillah sastra purnamanya Mas Unang Kawo, Unang Sio Viking. Terima kasih sesepuh kita mantan pengawas SMA Bapak Dr. Andes Haji Suminardi MPD. Besok tidak hanya 4 sekawan Pak, 5 atau 6 saya ikut. Alhamdulillah Pak Suminardi yang kepala SMA 3. Wonten nggih murid SMA 3? Ada, gurunya ada. Alhamdulillah Pak Sumi. Menika wonten dokter jenengan lan guru. Terima kasih. Ya. Yang saya hormati Mbak Antin yang di mana-mana selalu ada hadir dan senantiasa berpartisipasi positif. Terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati Ibu Bapak Kepala SMA beserta guru dan siswa-siswanya Kabupaten Bantul, termasuk SMA Sanden.
ingkang ngasta putranipun Mas Nur Khalis ada? Mas Nur Khalis? Belum ya. Alhamdulillah Ketua Yayasan Projo Taman Sari Muhammad Imam Santoso yang saya sebut tadi telah mengantarkan kita, dan juga yang mewujudkan hajat kami berempat, yakni sesepuh kita Bapak Muhammad Daim yang ini malah melintang kemana-mana sebagai siswa SMA 6, adalah kawan dalam sekolah Bapak Manggubumi atau Hedru Darpito, sekarang adalah Bapak Gubernur kita Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan beliau juga pernah menjadi lurah, penulis tetap waktu itu Joko Lodan ya, ya zaman dulu. Alhamdulillah juga Pak Subiarsih yang tahun 70-an namanya Kingking Subiarsih, menulis di mana-mana, Bernas, masa kini, pelopor Jogja waktu itu. Alhamdulillah juga kawan-kawan yang lain, insya Allah Pak Jabrohim, kata Pak Agus ini sedang urusan KKN Kampung Kreatif Negeri Muhammadiyah. Ya, alhamdulillah insya Allah berempat yang ingin mengisi dalam arti launching buku antologi puisi Pak Sekawan Projo Taman Sari ini, kita harapkan bisa berkenan juga untuk baca puisi. Setelah kita bersyukur pada Allah, anak-anakku, para siswa SMA, guru dan kepala, serta hadirin ibu bapak sekalian, atas nama para penulis buku dalam antologi Pak Sekawan Projo Taman Sari mengucapkan terima kasih. Kehadiran ibu bapak sekalian memberi makna dalam acara launching ini. Ibu bapak sekalian dan terutama anak-anakku, Bu Umi Kulsum tadi menyampaikan bahwa wong tua do apa nanti tua tetap tua Mbak Umi, lan yo gelem tua. Asma mengatakan tua pasti, tapi dewasa adalah pilihan. Insya Allah kami tua, karena tua itu ada 3, tua tuas, tua tinui-tui, dan tua tuai. Tua tinui-tui yang kita harapkan. Adik-adik semua masih muda, tetapi sudah merasa seolah-olah tua dalam arti tua tinui-tui, dituake oleh lingkungan meski muda. Peran yang apakah sebagai ketua OSIS, mungkin di rumah ketua pemuda, meski muda, tapi Anda semua tua tinui-tui. Janganlah kita menjadi tua yang tuwek. Tua kali nunggu metune cowek. Kita ingin hanya makan saja. Tetapi kalau toh iya, qadarullah itu menjadi amal baik anak-anaknya yang akan menjadi lahan dalam beramal berbagi kepada orang tuanya. Jika kita memiliki orang tua yang tua. Nah, tua yang kita harapkan adalah tua sebagaimana kita, tua yang tua tetap tua, hidup kita, akal pikiran kita, hati kita tua. Harapan kami berempat, Pak Muhdaim, Pak Subiarsih, Pak Jabrohim dan Sahari, ini semoga senantiasa tua yang kita harapkan. Didoakan ya istri saya ikut di sini. Nah, terima kasih. Ingin membersamai kami Ibu Suyatminah yang dulu membacakan antologi puisi Keluarga adalah antologi puisi. Ya, itu yang pertama. Terima kasih. Yang kedua, hajat makna 4 sekawan menulis dalam rangka nostalgia. Karena tahun 70-an kami itu bersama dengan Pak Jabrohim, dengan Mas Daim, Sahari dan Mas Kingin Subiarsih menerbitkan buku sastra di Bantul pertama dalam rangka apa?
agar Bantul tidak kemarau seni budaya. Kami masih SPG atau guru awal menerbitkan namanya antologi puisi dan berita sastra itu arah kemana? Arah kemana-mana dalam arti menukikkan kepada sastra dan budaya. Pak Sudi, Bapak Muhtaim, Pak Jabrohim inisiatornya, dan kami mengikuti. Adik-adik kami itu waktu itu masih muda. Nah, sampai sekarang sebagaimana pengantar saya, persahabatan yang murni ikhlas tanpa ada pamrih apa-apa ternyata terawat hingga tua. Dan saat ini menerbitkan antologi puisi bukan untuk diri kami, kecuali untuk Bantul yang terus tidak kemarau dalam budaya, tapi Bantul yang subur mengikuti apa yang disampaikan Pak Babang Nugroho, Pak Agus Amarwo, Pak Budi Siswanto Parikesit, dan Mbak Umi sendiri yang senantiasa tampil di panggung sastra. Kami yang tua-tua ini bukan untuk menunjukkan ketuaannya, tetapi ingin anak-anak muda. Loh, sing tua wis kaya ini. Anak-anak muda yang besok 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Tolong menjadi sebuah peringatan bahwa kami yang tua-tua itu sudah melalui masa-masa yang saat itu kita lalui dengan penuh rasa senang, tanggung jawab, romantika, dinamika, perjuangan, dan juga membesarkan ikut mengisi Bantul yang Projo Taman Sari. Karena itulah adik-adik ini yang saya harapkan. Justru disinilah bukan hanya untuk kami yang tua, tetapi hari ini lonceng antologi puisi 4 Sekawan Projo Taman Sari kami peruntukkan untuk Bantul dan untuk anak-anak muda kami di Bantul. Tepuk tangan. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan. Karena itulah maka Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkenan kiranya melaunching apa yang telah kami tulis, dan buku ini diantaranya juga akan kami sampaikan, kami berikan ke perpustakaan di kantor Bapak, insya Allah manfaat. Karena itulah maka sekali lagi, wahai anakku Dwi Sukrisna Susanto, Bapak meminta untuk melonceng karya dan sebagian juga dari bapak-bapak yang lain menjadi saksi anak-anak muda yang kita harapkan untuk bisa mengikuti dinamika yang tua-tua ini, insya Allah untuk Bantul yang berbudaya, yang berkebudayaan. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Barangkali adik-adik belum tahu ya, karena waktu itu mungkin masih SD atau malah bahkan belum lahir. Bapak Sari ini pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan waktu itu, dan saat ini masih aktif sebagai Ketua PGRI Provinsi, Bapak. Salah satu Ketua PGRI Paguyuban Persatuan Guru Republik Indonesia. Kepada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, kami mohon waktunya untuk launching ya antologi dan 4 sekawan ini. Mohon kepada para penulis untuk tampil di depan juga. Pak Dalim, Pak Sudiarsi, ada teman-teman dulu.
Yayasan Projo Taman Sari, Bapak Muhammad Imam Santoso. Ini juga wakil khusus Bapak Bini Sepuh Yayasan Projo Taman Sari, Bapak Sayunan. Kemudian yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat Bantul yang tergabung dalam Yayasan Projo Taman Sari. Saya akan berbeda dengan Pak Imam Santoso yang sebenarnya juga sama, tidak menyebut sesepuh, bini sepuh, tetapi saya lebih condong ke tokoh-tokoh saja, karena tetapi walaupun tadi dikatakan Pak Imam sesepuh, ternyata masih produktif sekali dan hasil-hasil karyanya itu bahkan bisa melebihi anak-anak muda. Ini tepuk tangan semuanya. Yang jelas yang kami hormati, kami banggakan 4 sekawan yang sudah membuat buku antologi puisi dan bukunya sudah jadi. Insya Allah nanti akan kami pajang menjadi referensi bacaan di perpustakaan Pak Sari. Nah, tadi disampaikan Pak Sari, saya itu muridnya Pak Sari, benar adanya. Jarang ada loh guru yang terikat dengan muridnya. Biasanya yang ingat tuh yang paling nakal, paling pintar. Saya itu biasa-biasa saja, termasuk orang yang biasa-biasa saja. Tapi yang masih saya ingat itu adalah nasihat dari Pak Sari. Waktu saya sekretaris camat, kasihan Pak, Mas, ono kuliah meneh neng S2 gitu. Saya dulu nggak sempat terbayang kalau kuliah meneh Pak. Wes bosen dengan kuliah. Kita pikir-pikir, Pak Sari pernah bilang nanti itu pasti ada, seandainya butuh biaya mengalir pasti rezeki ada gitu. Aku dengan murah ya. Saya sempat bilang itu 2006 sebelum gempa, Pak Sari bilang seperti itu. Pas posisi gempa itu saya sudah nggak semangat untuk kuliah S2. Tetapi saya di Seksa Imogiri pindah ke sana. Saya daftar Pak Sari. Alhamdulillah pada saat mendaftar itu yo duitnya ono wae dienggo bayar itu saya agak kesulitan. Ning Allah akan menentukan nasib kita itu juga ternyata ada gitu. Saya jadi penjabat lurah Desa Sriharjo. Dengan menjabat itu ternyata yang saya bayangkan juga nggak dapat apa-apa. Tapi pada di tengah-tengah itu tahu-tahu Pak Sari datang. Ini Pak Lurah ya, Pak Lurah ini ada sedikit. Nah, sekian juta itu langsung tak bayarkan ke UPN. Saya dulu paskanya di UPN Pak Sari. Akhirnya sampai lulus dan setiap kali membayar itu mesti orang bayar duit sih apa muncul gitu loh. Saya gue bayar gitu. Nah ini yang katakan Wahid, berarti benar. Berarti benar rezeki akan muncul pada saat kita butuh kalau kita itu berusaha. Alhamdulillah. Dan ya sudah 2009 sudah cukup lama. Sekarang alhamdulillah walaupun sajane pasca sajane ini enggak begitu penting-penting amat ya Pak ya. Tapi menjadi dasar yang kuat berarti agak anu lah istilahnya. Ya gaya-gaya tambahan. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, yang jelas kami apresiasi yang setinggi-tingginya pada tokoh-tokoh Projo Taman Sari, terutama Pak Sahari, kemudian ada Pak Daim, Pak Subiarse, sama Pak Jabruin ya Pak ya. Nah ini memberi inspirasi pada kita semua anak-anak muda, utamanya untuk berkarya lah paling tidak. Karena dengan berkarya itu pikiran kita menjadi hidup, menjadi mengalir, otak kita baik otak kanan otak kiri seperti itu, sehingga ada rasa kepuasan yang luar biasa dari hasil karya itu. Ini juga wabil khusus kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan siang ini. Kami apresiasi dengan demikian kan mendukung cukup kuat terkait dengan sastra seni di Bantul ini. Juga adik-adik semua yang ikut gabung di acara ini. Bapak Ibu, saya kira demikian dengan mengucap Bismillah belum ya? Oh iya. Yang jelas kami mohon maaf yang setulus-tulusnya atas penyelenggaraan acara ini yang
diselenggarakan oleh Yayasan Projo Taman Sari. Dari segi tempat dan ramai kami barangkali kurang dalam, mohon maaf sekali Pak Sari. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, launching buku antologi puisi 4 sekawan Projo Taman Sari di sore hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka atau diresmikan. Oh, oke. Mohon maaf, ini saya membacakan puisi. Kebetulan saya pilih ini yang puisi terakhir diciptakan oleh Pak Sari As-Salami. Mohon maaf ya Pak, ini sebenarnya saya agak atau bumi ini, bumimu, bumiku, bumi kita satu, milik semua, terawat, lestari, nikmat sesama, tamakku, tamakmu, tak peduliku, tak pedulimu, lubang unsur pembawa celaka, hancur, tentu kita berduka. Sampahku, sampahmu tak terkelola, terbengkelaikan, pesta resah, tak nyaman, merata kita rasakan. Bumi ini, bumimu, bumiku, terjaga, terpelihara senantiasa. Sejuk kita, sejuk bersama. Bantul 2 Juni 2020. Terima kasih, ada kurangnya kami mohon maaf. Dan terakhir ada berkenan majalah Projo Taman Sari oh, yang diterbitkan inisiator Yayasan Projo Taman Sari untuk perpustakaan daerah. Ada 9 eksemplar. Ya. Meski hanya 9, semoga bermanfaat, menambah kekayaan. sangat bermanfaat ini Pak. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan kami mengucapkan terima kasih sudah diberi majalah Projo Taman Sari yang isinya nanti akan kita baca bersama dengan pustakawan dan teman-teman dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk surat luar biasa. Untuk majalah Projo Taman Sari itu masih cetak terus Pak sehari? Ya, tapi berkala dan ketika ada dana. Oh, itu dijual ya Pak. Dijual, kalau dijual kan tentu akan ada dana yang masuk. Jadi mudah-mudahan ke depan tetap cetak terus ya, dananya itu mengalir.
senior dulu Pak Daim, kok Pak Daim? Permisi Pak Daim. Gimana? Oh di sini. Kontribusi Pak Daim. Ya, kontribusi karya Pak Daim sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah seorang dari 4 sekawan akan membacakan sebuah puisi yang menjadi kebanggaan Bantul, yaitu Kia Kemangir. Kia Kemangir itu bersejarah sekali. Seperti sekarang Joko Tingkir walaupun membeda, tapi Joko Tingkir adalah seorang yang berilmu, seorang Islam Muslim yang berilmu, murid Sunan Kalijogo, sehingga beliau itu dalam babat tanah Jawi disebut khatam Quran. Jadi ngajinya sudah khatam Quran, berarti zaman dulu seorang yang sudah khatam Quran betul-betul sudah mendalami agama Islam. Itulah Joko Tingkir. Dan Joko Tingkir kebetulan juga pernah ke Bantul. Petilasannya di Krebet Pajangan itu kan, itu dulu tempat beliau itu kok bermukim. Kalau zaman dulu tempat bermukim itu namanya apa ya? Jadi sebuah desa itu kalau zaman dulu kan Akuwu namanya, Pakuwon ya. Zaman dulu namanya Pakuwon. Sebelum ada desa seperti sekarang, karena orang masih jarang, ya kan? Sehingga Pakuwon itu adalah desa yang tertua, dan Mangir itu termasuk desa tertua juga di Bantul, karena Jati Mangir adalah zaman Joko Tingkir. Jadi kalau orang ingin tahu sekarang sejak kapan ada Jati Mangir? Nah, itu Jati Mangir ada sejak zaman Joko Tingkir. Joko Tingkir pernah berkunjung ke Kiai Mangir, Makubu di Krebet, kemudian berkunjung kepada Kiai Mangir. Waktu itu konsultasi, istilahnya dipecat dari Kerajaan Demak karena dia kesalahan ngetes Jatumawu itu mau jadi prajurit, tapi dites oleh Joko Tingkir, dicat dan jadi meninggal. Padahal pukulannya baru sekali atau 2 kali. Nah, itulah kemudian Joko Tingkir disuruh keluar dari Demak zaman Pangeran Trenggono, rajanya sudah Sultan Trenggono, itu supaya keluar dari keraton. Beliau berkelana sampai Mangir, kemudian kembali lagi ke Demak setelah bisa disuruh mengalahkan Kepu yang sedang cerita begitu. Ada, tapi itu adalah cerita-cerita zaman dulu yang sesungguhnya menjadi kejadian-kejadian yang punya sejarah kemanusiaan. Seorang Joko Tingkir kembali ke Keraton Demak, kemudian menjadi menantu Sultan Trenggono, kemudian dilintir, disuruh menaruhkan Keraton Demak di Pajang. Itulah Ageng Joko Tingkir di Joko Tingkir. Nah, dia kemarin setua itu, sehingga di sini kami tertarik bahwa dia kemarin itu tanah yang kemarin itu sejak zaman Sultan Demak itu disebut tanah perdikan. Jadi sudah tidak bayar pajak, tidak ada apa-apa dengan Demak itu, sudah disuruh merdeka sendiri sebagai pedesaan. Namanya tanah perdikan. Yang melestarikan tanah perdikan termasuk Pak kalau saya sebut Ki atau Kiai panjenengan pun Bapak Budi Siswanto Panisip menurut sekarang melestarikan bumi perdikan. Setiap puisinya sih dia bumi perdikan karena memang Bantul itu dahulunya bumi perdikan yang dia kemarin. Nah, yang mengagumkan sekali kemudian negara Indonesia berdiri itu Sultan
Hamengkubuwono ke-9 yang mendapat lingsiran dari Demak, Mataram sampai Demak, Pajang sampai Mataram. Beliau sebagai Sultan yang terakhir zaman Indonesia merdeka menyerahkan tahta untuk rakyat. Ini adalah keistimewaan. Di sini kami angkat dalam sebuah puisi yang berjudul Indonesia Desa Tertua. Indonesia Desa Tertua. Jadi negara tapi terinspirasi desa tertua di sana. Indonesia Desa Tertua. Konon banyak cerita tentang Indonesia, negeri dengan ribuan pulau dari Nias sampai Rote, ribuan kota dari Sabang sampai Merauke, lautnya menggelora, menggulung, menggenang, para pelaut datang dan pergi mereguk keramahannya. Nusantara menjadi tujuan perjalanan para pengembara. Jadilah negeri yang makmur Bhinneka Tunggal Ika. Konon banyak cerita tentang Indonesia. Nenek moyang membangun Candi Borobudur dan Prambanan. Mataram kuno menjadi sebutan indah sejarah, meninggalkan kejayaan, kebersamaan, keagungan peradaban yang kini lestari dalam kemajuan kebudayaan, bahwa hidup di negeri ini tetap nyaman dalam keberagaman. Konon banyak cerita tentang Indonesia. Dari Mangir terukir desa tertua, Ki Megarsari dan Sunan Kalijogo memberi tanda. Mangir bumi pertikan, bebas merdeka, menggalang hidup sejati tanpa paksaan siapa-siapa. Dalam tuntunan yang adil paramarta, hanya kematian yang mengakhiri segalanya di bawah kuasa Allah Maha Sempurna. Mangir juga berkata tentang agama, Islam, peradaban, dan budaya. Dalam akulturasi gotong royong sangat mengakar, tolong menolong menjadi kepribadian Indonesia untuk selama-lamanya. Bumi Megarsari, 17 Agustus 2001. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Subiarsin, monggo. Dan di sini kita memohon kehadiran Bapak Ibu Guru dari SMA beserta putra-putranya. Nanti barangkali juga dapat berkenan untuk menyumbangkan pembacaan puisinya, puisi yang di buku ini atau puisi yang dibawa sendiri juga boleh. Moga Pak Jabroy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak serta hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami memenuhi apa yang jadi permintaan panitia. Saya jadi orang asing mungkin di antara bapak dan ibu sekalian. Jenenge Gusih kok lanang. Ya, karena memang saudara-saudara saya namanya pakai sik, yang laki-laki semuanya pakai sik. Ibu dan bapak, pada buku kumpulan puisi atau lebih puisi ini, puisi yang ditulis tahun 70-an, sekitar tahun 73 sampai 75, dan saya pun arsipnya sudah tidak punya. Tapi alhamdulillah Pak Jam, Pak Sahri ini yang mengangkat. Jadi
itu tahun 70-an, beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu, kalau Pak Imam tadi mengatakan kekinian, maka akan saya coba satu puisi yang kami buat di akhir-akhir ini. Sunda Kelapa sore itu, tak ada aroma keringat nelayan, asap solar pun penuh punah diterpa angin. Burung pun malu bertengger di haluan, matahari beranjak kemerahan. Tak ada bau amis dan serpian tulang-tulang ikan atau teriakan pekerja menurunkan kayu dari Kalimantan ketika solar sulit dicari di pasaran. Pak Daeng duduk terpekur di tambatan tali kapal dengan sal lusuh melilit di leher, hidungnya meleleh dan bersin-bersin sesekali meludah melepas dahan. Pak Daeng, apa kabar? Baik. Basa-basi keluar dari mulutnya, enggan mengabarkan rindunya. Jiwa Bugis dipertaruhkan atas namanya. Pak Daeng dari bergayut tali layar sampai finisi warisan orang-orang dulu Bumba, tetap berjaket lusuh dan bercelana komprang. Sore itu menatap kapal-kapal kayu yang entah kapan berlayar menanti solar katanya. Rindunya cuma menatap laut lepas, walau terhalang kapal-kapal kayu, seolah menutup dua anaknya berlayar, entah kemana dan kapan pulangnya. Senja mulai turun ke laut, burung yang bertengger di bahu-bahu kapal mulai menghilang. Piak, yuk, piak, yuk. Riak air laut mulai kencang menggoyang kapal-kapal kayu yang bersandar. Alam mulai melepas rasa dinginnya. Ambo, maghrib sudah menjelang. Indo menunggu di rumah. Dua laki-laki gagah berkaos USA memeluk Daeng dengan erat. Air matanya berderai di antaranya. Dan akhirnya maghrib itu Pak Daeng jadi imam di Masjid Sunda Kelapa, bergamis, berkop dan berkopiah hitam dengan warna keemasan di bagian atasnya. Demikian puisi yang saya buat akhir-akhir ini, merupakan satu kisah ketika saya berada di Sunda Kelapa. Jadi emosional ya, ketika solar mahal harganya. Ibu dan bapak yang saya hormati, kepada adik-adik kami, saya pernah ingat ketika arah berdiri teman kami Pak Jaburim yang pada hari ini minta izin itu berkata, awalnya diriku iso menyantuni adik-adik kita, maka dibuatlah majalah Arah. Ketika itu memang belum laku karena biayanya juga patungan dan diketik dengan stensil. Entah siapa itu yang mengetik. Saya masih ingat kata pengantar awalnya pada terbitan terakhir tulisan Pak Jaburim, melintas selat Bosporus. Suatu kata yang puitis, yang sangat menusuk jiwa kita semua. Ibu bapak dan anak-anak sekalian, pada tahun-tahun 70-an memang kegiatan sastra di Bantul ya ada begitu. Kita masih ingat teman kita yang sudah almarhum Bapak Dr. Andes Sulindro ketika itu mengasuh sastra di Radio Persatuan.
Kita ingat pada tahun-tahun itu orang-orang Jogja menyediakan satu kolom untuk para sastrawan muda, antara lain dari Malioboro 175A, majalah pelopor, lahirlah orang-orang yang sampai saat ini masih ada. Lalu di harian masa kini yang sekarang sudah tidak ada, lahirlah Insani. Lalu keguritan Joko Lodang ini, Pak Budi ini sejak dulu kan sudah ada. Minggu pagi masih ada. Oleh karena itu pada kesempatan ini marilah kita ajak kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita, marilah kita bersastra, mengekspresikan jiwa kita berupa kata, dan kata. Insya Allah akan bermanfaat, akan menjadi cerita panjang kita, sehingga kita akan dikenal oleh orang-orang kita, oleh anak-anak kita, oleh anak cucu kita. Bantul Projodoyo sama sekali, marilah kita berusaha untuk berkesenian dengan apa itu mengembangkan jiwa kita, rasa kita, mengolah rasa kita. Ibu dan bapak sekalian, saya ingin meralat tanggal lahir saya. Kalau itu bulan Agustus, saya dilahirkan tanggal 12 Desember 1952. Sebentar lagi usia saya 70 tahun. Terima kasih, mohon maaf, selamat berkreativitas. Mudah-mudahan Allah serta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki nyuwun ngapunten, saya MC antar waktu ini. Karena Bu Guru, Bu Umi pamit saya diminta, ya, tadi minta untuk mengganti ini. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Pak Sahari, Pak Jan, Pak Daeng, Pak Subiansi. Saya sudah mengenal nama beliau lama ya Pak Subiansi, tapi baru bertatap muka sekarang. Dan alhamdulillah di usia yang mungkin dibilang sudah senja, tapi produktivitas menulisnya melebihi anak-anak muda penulis sastra khususnya di Kabupaten Bantul. Saya terakhir menulis kumpulan puisi tahun 1994 dan sampai sekarang tidak pernah menulis lagi, produk gagal. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sesi berikutnya ini pembacaan puisi, bacaan puisi, dan saya sudah diberi beberapa list nama yang monggo. Ya, saya ulang potong sebentar. Ini AB yang punya kendaraan AB 1745 itu netek aceng gitu. Oh nggih, itu kendaraan saya. Nggih, saya tak turun dulu. Nggih, ngapunten. Sekedar nggih, ini saya panggil dulu pembaca pertama ini nggih. Baik. Kuncinya aja, Mas. Oh, kunci. Oke. Yang ngapunten nggih. Ya, baik. Pak Sandi sampun maos. Oh, derek. Oke. Baik, untuk pembaca pertama kami persilakan Pak Agus Amrullah ini. Monggo Pak Agus. Gimana? Oh, Mas Nurfalis dulu. Monggo, Mas Nurfalis. Kami persilakan. Ini siswa SMA 1 Sangdan ya? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, sudah diberikan waktu untuk membacakan puisi pada yang hari ini. Ini saya tadi disuruh oleh Pak Sahari agar mas puisi Pak Guru. Ini terlini kalau bagi mausakan puisi saking MHM Najib antara 3 kota. Antara 3 kota.
Ainun Najib. Di Jogja aku lelap tertidur. Angin di sisiku mendengkur. Seluruh kota pun bagai dalam kubur. Pohon-pohon semua mengantuk. Di sini kamu harus belajar berlatih untuk tetap hidup sambil mengantuk. Kemanakah harus kuhadapkan muka agar seimbang antara tidur dan jaga? Jakarta menghadik nasibku, melecur menghantam pundakku. Tiada ruang bagi diamku. Matahari memelototiku. Bising suaranya mencampakkanku. Jatuh bergelut debu. Kemanakah harus kuhadapkan muka agar seimbang antara tidur dan jaga? Surabaya seperti di tengahnya, tak tidur seperti kerbau tua, tak juga membelalakan mata, tetapi di sana ada kasihku yang hilang kembangnya ketika aku mendekatinya. Kemanakah harus kuhadapkan muka agar seimbang antara tidur dan jaga? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, matur nuwun Mas Nurholis. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Sahari Assalamualaikum. Beliau ini ketua kami di pimpinan daerah Muhammadiyah. Monggo, dan luar biasa, kira-kira baru 3 bulan yang lalu dia juga sudah launching buku nih, dan saya juga di TV itu soal, dan ini baru selang beberapa bulan sudah launching lagi. Monggo Pak Sahari. Hanya orang Turkinya. Terima kasih Mas Unang Siuking. Ini juragan manajer Sidat Kamulya. Karyanya tersembunyi, tidak dipublikasikan, tapi banyak. Sesepuh yang saya hormati, Ibu Bapak Kepala Dinas, di belakang ternyata ada Dinas Pendidikan, Pak Kabin SD, Mas Edi, terima kasih. Tadi dimohon sambutannya. Di belakang ya, alhamdulillah. Juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dan kawan-kawan pecinta sastra. Pak Subiarsih, pada pengantar arah yang kira-kira 70 tahun, 75 ya Pak, ya, mengenai Mas Jabrohim berkenaan dengan melintas Selat Bosporus. Alhamdulillah, setelah 47 tahun, kemarin Jumat saya pulang dengan istri saya. Seninnya melintas Selat Bosporus beneran. Saya oleh Allah dikabulkan sampai ke Turki, melintas Bosporus, dan juga ke Hagia Sophia, menengok kuburan Jalaluddin Rumi, dan juga Nasruddin Koja, sufi kita yang humoris, Nasruddin Koja. Kemudian juga Kemal Atatürk. Alhamdulillah, Masjid Hagia Sophia saya ke sana.
dan sujud serta sholat. Alhamdulillah 47 tahun setelah Pak Jabril menulis Melintas di Selat Bosporus, baru kemarin saya laksanakan 47 tahun ya. Alhamdulillah saya akan membaca, insya Allah saya tulis 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu. Yang dekat dengan kita, anak-anakku mungkin sering lewat Klodran. Klodran kan ini betul. Perempatan kalau ke barat itu Masjid Agung, kalau ke timur gereja Yakobus ya Mbak, aduh, Santo Yakobus. Nah, sananya toko. Nah, Klodran itu ya perempatan itu. Di sana ada patung Diponegoro, juga ada patung Sudirman. Nah, saya bikin senja di perempatan Klodran. Pak Dirman berkesan oleh Sahari As-Salami. Itu menjadi ikon buku kita. Di perempatan Klodran, suatu senja, Pak Dirman berpesan mengajak sesama pererat persaudaraan dengan saling menjaga keselamatan, dengan saling mematuhi aturan jalanan, dengan saling memberi kesempatan ditujukan kepada para pejalan. Oleh bangsaku, atas nama negeriku, aku ini Jenderal Panglima Besar Sudirman. Aku ikhlas hormat kepada yang di jalanan. Saya kurang tahu yang benar itu yang hormat yang di jalanan apa patungnya. Tapi ini saya membahasakan Pak Dirman yang hormat kepada para pejalan dengan ikhlas. Di perempatan Klodran, atas nama kesadaran, sementara masih pusat sikap pelanggaran atas rambu-rambu jalan, dengan ringan bahkan rasa kegirangan ngebut karo cengengesan. Sesungguhnya malu, aku mengaku sedikit banyak dari jiwa dan ragaku pernah kupertaruhkan bagi tanah airku. Di keramaian jalan perempatan Klodran ini, aku bersyukur bangsaku bisa menikmati cucuran keringat aliran darah para pejuang. Namun aku meminta, mengajak penuh sayang, jika kau sekalian sudah tak perlu berperang, janganlah berebut jalan, melajukan kendaraan. Mestinya tak juga perlu kukatakan bahwa aku pemimpinmu, meski itu dulu di depan sebagai gerilyawan, tak untuk cari puja, apa citra dan bagi siapa, kecuali mempertahankan kemerdekaan kita. Karena itu, wahai para pemimpin bangsa, tak usahlah menampilkan beradu muka, saling bersaing pesona untuk sekedar mencuri hati bangsa, sementara bangsa ini masih belum semua merasa memperoleh buah, maksud saya memperoleh buah adil merata. Itu halaman 27 ya adik-adik itu. Ku yakin tentu, wahai para pemimpin bijaksana, takkan kau lakukan segala yang tak bermakna bagi kesejahteraan seluruh bangsa kita. Bantul suatu senja di perempatan Klodran 3 Ramadan 42 atau 15 April 21 Masehi. Demikian melengkapi 4 sekawan kami sampaikan.
Mohon maaf dan terima kasih. Saya mohon adik-adik pelajar dan kawan-kawan serta Bapak Ibu guru silakan baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Sahadi sekali lagi. Baik, kami beri kesempatan kepada ada adik-adik pelajar yang mau baca dulu. Monggo, monggo. Ya. Kami berharap yang di Laos puisi yang hari ini di launching ya. Untuk menghormati bapak-bapak yang menulis, saya minta untuk yang dibaca, yang di launching di hari ini. Terima kasih. Monggo. Namanya siapa deh? Abibah, SD, SMP? Oh, SMA. Oh, masih kecil. SMA mana? Oh, SMA 2 Kelas berapa? Kelas 1. Kelas apa? Kelas 1 berapa? 10 berapa? Oh, anak saya 10 11. 10 11. 10 berapa ya? Lupa. Anak saya juga kelas 1. Sebelumnya perkenankan saya membacakan puisi dari karya Sugiyarsi yang berjudul Malioboro. Sepanjang jalan orang tua mau berjalan. Halaman berapa sih? 80. Lalu dicoba siul menjelang matahari kehabisan, mencoba sepanjang kehausan, sepanjang jalan tersiul pelan sampai jendela kota berpatah kehabisan. Akan penyair bertiang tangan, lalu mencoba menuliskan penyair rindu padamu. Orang tua, jangan bersiul. Orang tua, supaya siulnya hilang. Penyair terkenang kembali akan kota-kota dan kota-kota raksasa ia meninggalkan. Orang tua akan terlalu tua dan pesanmu dalam kemarau. Penyair rindu padamu, penyair menangis padamu. Akan kata-kata dan kehausan sampai memotongkan purba lalu kami mengenang. Penyair mencoba menuliskan kenangan Malioboro dahulu dan sekarang. Ini boleh sampai lagi nggak? Boleh. Tapi ini puisi favorit saya dari Sapardi Djoko Damono. Pak Guru ada yang moto ya? Iya. Mbak, kalau agak salah
Nanti takutnya acaranya ini. Selamat pagi Indonesia, buah pinang Sapardi Djoko Damono. Selamat pagi Indonesia, seekor burung mungil menganggur dan menyanyi kecil warna. Aku pun sudah selesai, tinggal mengenakan sepatu dan kemudian pergi untuk mewujudkan setiaku pada kerja yang sederhana. Bibirku tak biasa mengucapkan kata-kata yang sukar, dan tanganku terlalu kurus untuk mengacu terkepal. Selalu kujumpai kau di wajah anak-anak sekolah, di mata para perempuan yang sabar, di telapak tangan yang membantu para pekerja jalanan. Kami telah bersahabat dengan kenyataan untuk dia mencintainya. Seekor ayam jantan lega dan menjeritkan salam padamu. Ku bayangkan sehelai bendera berkibar di sayapnya. Aku pun pergi bekerja, menakutkan kejenuhan, meruntuhkan kesangsian, dan menyusun batu demi batu ketabahan. Benteng kemerdekaanmu pada setiap matahari terbit. Oh, anak zaman yang megah, biarkan aku memandang ke timur untuk mengenang. Wajah-wajah yang penuh anak-anak sekolah berjuang, dan perempuan menyalakan api, dan di telapak tangan para lelaki yang tabah telah hancur kristal dusta, hianat, dan pura-pura. Selamat pagi Indonesia, seekor burung kecil memberi salam kepada si anak kecil. Terasa benar, aku tak lain mimpimu. Kasih ya dia. Sama Bu Guru apa Pak Guru ini? Sama Bu Guru. Salam untuk Pak Jumanudin ya. Di SMA 2 itu Pak Jumanudin itu 2 kali mendapat penghargaan naskah terbaik drama teater itu di PDJ ya. Jadi potensinya menurutnya bagus Pak Jumanudin itu. Baik, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu penulis, bapak yang di sini kebetulan kami beberapa waktu yang lalu membuat koran hariane.com, itu koran online, dan ini kita sudah running selama 6 bulan ini ya, dan alhamdulillah dalam waktu 6 bulan ini kita sudah
mendapat view pembacanya itu 2 juta pembaca, dan per hari kita rata-rata sudah 20.000 pembaca setiap hari. Dan di rubrik khusus kami ada rubrik kebudayaan, dan kami menyediakan tempat bagi Bapak Ibu untuk bisa menulis artikel, puisi, cerpen, deguritan dan sebagainya. Kami persilakan untuk dikirim di redaksi hariane@gmail.com. Dan insya Allah nanti akan diberi uang penghormatan sesuai dengan kemampuan kami dari redaksi. Terima kasih. Kami ulangi, bagi yang minat untuk menulis bisa kirim di redaksi hariane@gmail.com. Itu salah satu rubrik kebudayaan yang memang khusus kami persiapkan untuk teman-teman penulis seperti itu yang ada di Bantul, DIY dan di Indonesia. Yang sudah kita muat, yang sudah berkirim itu karyanya Pak Mustafa Biasi, itu perdana. Jadi kemarin sudah dimuat hari ini, dan insya Allah besok cerpen sama isinya juga sudah kita terbitkan. Jadi monggo yang punya kesempatan bisa menulis, kami persilakan untuk mengirim artikelnya, isinya di hariane.com dengan alamat email yang tadi saya sampaikan. Nah, yang laptopnya itu ya, nanti. Jadi sekali lagi nih, redaksi ini kecil semua. Redaksi hariane@gmail.com. Hariane, hariane@gmail.com. Baik, itu selanjutnya kami persilakan ibu-ibu ini. Ini ada data nama Budini, monggo Budini. Ya, monggo. Nanti Pak Kadis, Ajeng Maos. Oh, sampun. Oh, telat. Monggo Mbak Dini. Kita ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya walaupun saya itu menulis nih untuk membaca itu mungkin belum bagi teman-teman saya membacakan puisinya Renungan Malam. Takaran hidup pada seketika malam ini kutulis kisah jatah dengan tinta air mata. Telah engkau anugerahkan pandangan hidup dan keyakinan akan adanya kehidupan lain di balik kehidupan dunia yang nyata ini. Telah engkau ajarkan keseharian spiritual lewat setiap sholat fardu dan qiyamul lail. Juga telah engkau ajarkan keseharian sosial lewat berterima atas sebagian rezeki darimu, sehingga aku memiliki jalan hidup. Berulang kali lontaran pertanyaan retorismu dalam menampak ini jalan lebar yang terhambat, dalam mengarungi lautan luas yang tergelam menuju tepian cakrawala. Inilah jawabanku. Tidak layak bagiku mendustakan nikmatmu. Bantul, 27 Februari 2022. Matur nuwun. Nggih, Mbak. Ya. Kami beri kesempatan selanjutnya kepada Ibu Guru. Monggo, menawi ada yang mau baca puisi kami persilakan. Nah, monggo. Mbak, Bu. Bu. Ya. Ibu sinten nggih? Bu Dwi. Monggo Bu Dwi.
Bapak Sahari, mohon izin kepada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Bantul dan Bapak-Bapak semua. Saya akan membacakan puisi halaman 13, judulnya Sendiri. Walaupun saya nggak sendiri ya Pak. Sendiri. Hari ini 140 hari berlalu. 48 di hari Ahad Pasaran Wage. Kepergianmu membuat tugas dan cinta tidak lagi menyatu, melatih. Kau begitu cepat meninggalkan diriku. Dalam kesendirian, merobek janji suci. Yang kuat tergores akan menyayangi dan mencintai sampai kapanpun juga. Engkau membiarkan diriku dalam sepi, dalam kesendirian bertugas tanpa cinta. Magelang, 19 Desember 2021. Mohon maaf tadi ternyata bukan halaman ya Pak, halamannya 53, ternyata itu iya, puisi ke-13, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Terus selanjutnya kami persilakan ini Mas Budi baca dulu. Nanti terus ini kita silakan kalau ada siswa lagi yang mau baca. Monggo Mas Budi. Ini Mas Agus sama Mas Bambang kok sampun kalau ini undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya untuk pertama kali saya ucapkan selamat untuk launching buku antologi 4 Sekawan yang kebetulan di antara keempatnya ini semuanya sudah kenal, meskipun ya seperti Pak Sahari ya dulu pernah di Telunggu, kemudian Pak Subiarsi juga pernah di Telunggu, dan kebetulan dengan Pak Subiarsi itu sejak tahun 80-an mungkin menangani seni lukis ya, seni lukis anak-anak. Baik, untuk kali ini saya akan mencoba membaca puisi, meskipun saya tidak bisa bagus ya membaca puisi. Halaman 72. Ini karya Romo Daim, yang di sini juga ada Bumi Pertikan. Seperti di akun saya itu selalu ada Bumi Pertikan, ini karena ada hubungan bukan filosofis tapi psikologis dengan Mangir, pakar Bumi Pertikan, karena menurut Pak almarhum Bapak Kardono itu Mangir dan pakar itu besanan, entah Wonoboyo yang keberapa. Di sini saya akan membaca judul Suara Kalam Wonoboyo. Cek Mangir. Kalam adalah kata demi kata. Ketika berkata-kata menunjukkan arah perjalanannya, seorang kesatria muda remaja Jaka Wonoboyo sang pertapa berselimutkan dinding batu gua Langse, memadamkan kemauan dalam diam. 1000 basa mendengarkan suara kalam yang berkata dalam jiwa pembaraan, wahai kulit Wonobayaku,
Wahai kulit Wonoboyoku, tumuju desa ing manit ben aklis mansuo agama suci lan kasak anengan mula. Seketika bangkit jiwa sang pengembara, berbinar rasa menuju manit. Aku Bumi Sang Megarsari dan Sunan Kalijaga mengembangkan rona budaya keislaman bersama Demak, Pajang dan Mataram dalam genggaman peradaban persamaan. Bumi pertikan sepanjang zaman. Parangtritis 2 Agustus 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu Mas Budi. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Suminardi. Ya. Pak Suminardi. Oh sambut mundur. Oh ya. Baik. Untuk selanjutnya ada Mbak Api. Monggo. Ini akan saya bacakan agak puisi yang agak-agak gembit begitu. Iya. Halaman 85. Duhai bunga, duhai daun, duhai bunga, duhai daun, duhai laki-laki muda, duhai perempuan perawan, duhai tangga-tangga yang naik ke langit, berkapar dan hutan yang tampak dari bawah bunga daun. Laki-laki muda, perempuan perawan, dan tangga-tangga ke angkasa peluklah menyelam kabut hilang meniti. Kristal embun di bawah daun rumput bercakap sebentar dengan belalang dan ikan ceto dalam kubangan kerbau. Satu tingkat tangga panas, dua tingkat tangga panas, tiga tingkat tangga panas, dan tangga-tangga itu panas, musim panas. Telah disiapkan perahu, telah disiapkan kuda berlari kencang. Telah disiapkan liang kuburan, telah dipaparkan cerita dan kisah kemurkaan. Berangkat dan anaknya akan lahir. Pergi dan istrinya minta belanja pagi hari. Sungguh telah disemburkan uap lengah api, tetap tinggal bumi telah mati. Duhai bunga, duhai daun, duhai laki-laki muda,
perempuan perawan. Duhai tangga bergoyang-goyang sendiri. Oh, terima kasih. Atau Bu Ati, sebelum ditutup mungkin satu lagi dari siswa, monggo. Ada yang mau maos? Satu lagi. Adik, satu lagi. Ya. Yang lain. Ya, yang lain Mas. Ya. Satu lagi monggo adik-adik. Ya. Dari guru ada satu lagi. Monggo Bu. Saya memperkenalkan diri, nama saya Yovita dari SMA 1 Pajangan, Bantul, mewakili Bapak Kepala Sekolah yang hari ini sedang melaksanakan kegiatan penting di sekolah. Tetapi saya guru bahasa membawa 2 siswa saya. Hari ini saya akan mencoba menerjemahkan puisi karya Pak Daim, Bapak Muhammad Daim Raharjo, yang ada di halaman 78. Amanat dari Jogja. Ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX menitahkan tahta untuk rakyat, menguatkan perjuangan bangsa menuju kemerdekaannya, seluruh sudut istana berbayar bersama rakyat, menangkan perjuangan, usir, singkirkan penjajahan. 350 tahun usai sudah Belanda mengeruk kekayaan bumi pertiwi. Hentikan sekarang juga. Ketika Yogyakarta menjadi ibu kota negara bangsa, hari itu tanggal 1 Maret 1949 tuntas sudah. Militer dan diplomasi Belanda menyerah kalah. Kedaulatan negeri mutlak kembali dalam genggaman. Di Sitinggil, Bung Karno mengangkat sumpah atas nama Republik, atas nama rakyat, dilantik dalam kedaulatan pemerintahan yang syah. Presiden pertama NKRI dalam kandungan sejarah. Jogja 1 Maret 2020. Mohon maaf, matur nuwun. Matur nuwun, Ibu. Baik, para hadirin, ibu-ibu, guru, ibu-ibu kepala sekolah dan adik-adik siswa-siswi pelajar SMA di Bantul, para sastrawan, penulis dan terutama para penulis antologi puisi 4 sekawan Projo Taman Sari. Karena mengingat waktu yang terbatas, maka acara akan betul nih. Request Pak Sahari. Saya baca halaman 9, doa tulusku bagi pemimpin. Ini karya itu sendiri.
Sari. Halaman 9. Doa tulusku bagi pemimpin. Wahai pemimpin, bagimu wajib ain. Mampu menaiki kudamu adalah napasmu, itu kudamu. Kemana kau pergi berjuang, apalagi ke medan perang. Kudamu mesti ikut serta, kau naiki, kau kendalikan jua. Maka kemenangan kan kau bawa. Begitupun kekalahan pastinya bisa semua atas keterampilanmu berkuda. Wahai pemimpin, kelebihanmu tak lain adalah kelihayanmu menjalin tali kendali atas lari kudamu. Jika piawai tak ada padamu, kudamu akan membawamu liar menegak kemana suka. Semak belukar diterjang tak terasa terjun ke jurang, tersadar ada di lembah malam. Ya Ghafar, ya Aziz, ya Muhaimin, ya Salam. Mohon kabulkanlah doa tulusku bagi para pemimpin yang tak jemu belajar, menaiki kuda beraneka rupa tetap tegar. Semoga kami pun tak jemu bersabar hadir pemimpin berkuda nan pintar. Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi selamat kepada Pak Kepala Dinas yang sudah memberikan fasilitasnya, dan sekali lagi kita beri aplaus kepada 4 penyair kita yang sudah berhasil dan sukses meluncurkan antologi 4 Sekawan Projo Taman Sari. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kami perbuat meskipun hanya sepupu masih pribadi. Makasih.